Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, jamaah salat subuh Telkom Al-Ma'arij, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada pagi ini, subuh kali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sejak sebelum subuh menurunkan hujan, menurunkan keberkahan berupa air hujan, hingga detik-detik ini masih turun hujan walaupun tidak sederas sebelumnya. Dan ini semua mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya, khususnya jamaah Al-Ma'arij Telkom, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini, khususnya kebahagiaan kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, untuk tema kajian pada pagi ini, saya mengangkat terkait dengan perkembangan hukum Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, tinjauan sejarah dan juga tinjauan sosiologisnya, di mana Umar bin Khattab ini, kalau kita membaca sejarah hidup beliau, riwayat hidup beliau atau kurikulum vitae-nya, beliau termasuk sosok yang sangat tegas. Beliau namanya Umar bin Khattab Al-Adi, lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpaut umur beliau, umur Umar bin Khattab ini dengan Rasulullah sekitar 13 tahun. Yakni Umar bin Khattab ini lahir setelah tahun gajah, 13 tahun setelah tahun gajah, karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan yang dikenal dengan tahun gajah. Umar bin Khattab setelah 13 tahun berikutnya barulah beliau lahir. Beliau sebelum masuk Islam ini termasuk orang yang sangat menentang keras terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam di kota Mekah tidak terang-terangan, karena di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Islam, hampir-hampir Umar bin Khattab selalu membuntutinya, selalu mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan risalah Islam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap agar Umar bin Khattab ini bisa masuk dalam barisan Islam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Umar bin Khattab ini mendapatkan hidayatul Islam dan juga Amr, maka keduanya ini pada akhirnya dari doa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab kemudian masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Jadi setelah Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul pada tahun ke-6-nya, ke-6 Hijriah itu, barulah Umar bin Khattab masuk Islam. Kisahnya setelah mendengar adiknya yang bernama Fatimah memeluk Islam bersama suaminya, maka Umar bin Khattab sangat marah sekali. Puncak kemarahannya ketika sudah sampai di rumah adiknya, maka lantas singkatnya Umar bin Khattab langsung memukul adiknya dengan pukulan yang sangat parah. Setelah dipukul kemudian waktu itu waktu itu adiknya Umar bin Khattab membaca Al-Quran dan lembaran-lembaran Al-Quran itu kemudian dilihatnya, diambil oleh Umar bin Khattab, namun adiknya ini tidak memberikan karena Al-Quran itu termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci, maka Umar bin Khattab tidak diberikan untuk memegangnya. Namun pada akhirnya lembaran ayat tersebut dibacakan dan Umar bin Khattab sangat memperhatikan, mendengarkan ketika dibacakan lembaran Al-Quran itu dalam surat Thaha yang berbunyi Thaha. Kemudian pada akhirnya singkatnya Umar bin Khattab ini masuk Islam, ingin menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW berada di rumah Al-Arqam, maka pada akhirnya beliau masuk Islam bersama Rasulullah SAW pada tahun ke-6. Maka masuknya Umar bin Khattab ini sebagai kemenangan bagi Islam, karena Umar bin Khattab ini yang sangat diharapkan, orang yang sangat tegas, orang yang sangat ditakuti. Maka ketika masuk Islam, maka dia juga dimuliakan di Islam, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik takutlah memusuhi Islam ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Kemudian juga kisah ini singkat saja untuk sejarah Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW hijrah, kita tahu di malam hari ya, bersama Abu Bakar, kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabatnya dengan sembunyi-sembunyi. Yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah ini adalah Umar bin Khattab. Beliau hijrah secara terang-terangan, tawaf dulu di Mekah ya, di Ka'bah, tawaf dulu, kemudian beliau menyatakan dan menantang kepada orang kafir Quraisy. Beliau sendirian hijrah ke Mekah ya, dengan menyatakan siapa yang ingin ibunya kehilangan anak, istrinya menjadi janda, kemudian anaknya menjadi yatim, maka temuilah Umar dalam perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dengan beliau mengangkat senjatanya, mengangkat senjatanya. Ternyata dalam perjalanan tidak ada seorang pun dari musuh-musuh Islam yang menemui Umar bin Khattab untuk menghalangi hijrah beliau. Masya Allah, luar biasa. Beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar bin Khattab selama 10 tahun. Kalau Abu Bakar kekhilafahannya selama 2 tahun, Umar bin Khattab ini menjadi khalifah selama 10 tahun. Pada akhirnya beliau meninggal ditikam oleh Abu Lu'lu'. Ya, ini mantan tawanan perang yang dijadikan seorang budak. Pada akhirnya ketika Umar bin Khattab sholat subuh, ternyata oleh Abu Lu'lu' ini selaku budaknya beliau dibunuh. Ini kisah singkat dari Umar bin Khattab, karena yang kami tekankan di sini terkait dengan perkembangan hukum di masa beliau ya.
perkembangan hukum di masa beliau. Ada beberapa perkembangan hukum dari masa Rasulullah SAW ke Abu Bakar dan kemudian ke Umar bin Khattab. Ada perbedaan yang pernah terjadi di Rasulullah SAW dan pernah terjadi di Abu Bakar. Kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab ini terdapat perbedaan keputusan hukum dari yang sebelumnya. Salah satunya yang berbeda di antaranya terkait dengan pembagian harta rampasan perang, ya, terkait dengan pembagian harta rampasan perang. Kalau di masa sahabat, ya, kalau di masa sahabat Abu Bakar, rampasan perang itu hampir dibagi secara rata. Namun kemudian di masa Umar bin Khattab disesuaikan dengan jerih payah mereka, ya, disesuaikan dengan jerih payah mereka. Itu salah satu singkatnya. Kemudian yang paling menarik di sini di antaranya terkait dengan perkembangan hukum yang pernah dilakukan, yang pernah terjadi di masa Abu Bakar, ya, di masa Umar bin Khattab, terkait dengan satu orang yang dibunuh oleh beberapa orang. Satu orang yang dibunuh oleh beberapa orang. Umar bin Khattab ini ragu apakah yang membunuh apakah satu orang yang dibunuh oleh beberapa orang itu pelakunya harus dibunuh semua atau sebagian saja. Nah, di sini Umar bin Khattab masih agak ragu. Pertanyaannya, apakah semua yang terlibat dalam pembunuhan dapat dituntut dengan kisos, gitu ya, ketika hendak mengambil keputusan demi keadilan? Maka dalam hal ini Umar bin Khattab agak ragu. Lantas kemudian khalifah sebelum menjadi khalifah Ali radhiyallahu an mengusulkan dan sekaligus memberikan perbandingan, pengkiasan kepada Umar bin Khattab. Kata Ali, bagaimana pendapat engkau kalau sekiranya ada sekelompok orang mencuri satu onta, dicuri oleh sekelompok orang, katakanlah 10 atau lebih. Apakah yang 10 orang itu yang mencuri satu onta dipotong tangannya semua, atau di antara mereka saja yang mau dipotong, tidak keseluruhan dari yang membunuh tersebut dipotong? Ketika diingatkan tentang hal ini dibandingkan dengan sekelompok orang yang mencuri onta, kata Umar bin Khattab, saya tidak ragu mereka yang mencuri satu onta itu, maka saya akan potong semua tangannya. Pada akhirnya juga Umar bin Khattab yakin bahwasanya kalau ada sekelompok orang membunuh satu orang, bahkan sekiranya ada dari kampung Sona itu, ya, satu kampung dari kampung Sona itu membunuh satu orang, maka seakan bunuh semuanya. Walaupun satu kampung, ya, yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang, maka semuanya akan terkena kisos, ya. Ini ketegasan Umar bin Khattab yang sebelumnya ragu apakah yang satu orang yang dibunuh oleh sekelompok orang itu sebagian atau keseluruhannya. Maka pada akhirnya beliau Umar bin Khattab ini memutuskan sekiranya mereka, ya, satu kampung Sonah membunuh satu orang, maka seakan kisos semuanya dibunuh sebagai balasannya terhadap satu orang yang dibunuh. Kemudian juga yang pernah terjadi perkembangan hukum di masa Umar bin Khattab terkait dengan pernikahan seorang wanita, ya, terkait dengan pernikahan seorang wanita yang sedang dalam keadaan iddah. Kita tahu bahwasanya wanita yang dicerai kan harus menjalani masa iddah, masa tunggu.
Ya kalau wanita hamil masa iddahnya sampai selesai melahirkan, masa iddahnya sampai selesai melahirkan. Kalau wanita yang tidak hamil ditinggal, dicerai oleh suaminya tidak dalam keadaan wafat, maka iddahnya 3 kali suci, salah satah quru, ya. Salah satah quru, 3 kali suci. Kalau iddah wafat seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya karena wafat, ya, karena wafat, yang ditinggal oleh suaminya karena wafat, maka istrinya menjalankan masa iddah sebanyak 4 bulan 10 hari, arba'ati ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kasus yang terjadi ini di masa Umar bin Khattab, ada seorang wanita yang baru dicerai oleh suaminya, bukan cerai wafat, ya, bukan cerai wafat. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya maka dia menjalankan masa iddah, masa tunggunya, yatarabbasna bi anfusihinna, dirinya menunggu di masa iddahnya itu, masa tunggunya sebanyak 3 kali suci, ya, 3 kali suci atau 3 kali haid. Ternyata sebelum selesai masa iddahnya, dia menikah dengan laki-laki lain, ya, dia menikah dengan laki-laki lain. Belum selesai masa iddahnya sudah menikah lagi. Bayangkan nih. Nah, ini yang pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Ketika dilapor kepada Umar bin Khattab, ketahuan bahwasanya wanita yang baru dicerai oleh suaminya belum selesai masa iddahnya, dia buru-buru, ya, buru-buru ingin mendapatkan suami lagi. Ingin mendapatkan suami lagi. Maka Umar bin Khattab memberikan keputusan. Setelah didapat informasi, diinterogasi, kemudian ternyata benar seorang wanita tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, belum selesai masa iddahnya dari suami yang pertama. Dia sudah terburu-buru menikah, belum selesai masa iddahnya. Apa keputusan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab memutuskan, yang pertama, karena dia menikah di masa iddah, maka nikahnya ini termasuk nikah fasid atau nikah batil, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena wanita yang menikah ini belum selesai menjalankan masa iddah. Baru setelah selesai masa iddah, dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Kalau masih dalam masa iddah, berarti tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Ketika dia menikah, maka pernikahannya termasuk pernikahan yang fasid, yang rusak, yang batil. Yang pertama diputuskan oleh Umar bin Khattab bahwasanya pernikahannya itu adalah pernikahan yang fasid, harus dipisah. Namun yang kedua, keputusan yang kedua, setelah wanita ini dipisah dengan laki-laki yang kedua ini, saya tidak nyatakan suaminya karena pernikahannya ini pernikahan fasid, maka Umar bin Khattab memutuskan agar kedua insan ini nanti setelah wanita ini selesai menjalankan masa iddah dengan suami pertama, tidak diperkenankan, tidak diizinkan untuk kembali lagi. Jadi dicerai, ditalak dengan talak mu'abbad, talak selamanya, dicerai selamanya. Jadi keputusan Umar, karena dia melakukan pelanggaran, laki-laki yang kedua itu melakukan pelanggaran, juga yang perempuan itu melakukan pelanggaran, menikah di dalam masa iddah, maka Umar bin Khattab kemudian memutuskan dengan keputusan yang kedua, tidak boleh lagi kembali selamanya. Tidak boleh lagi kembali selamanya. Kalau sahabat-sahabat yang lain masih berpendapat, ya kalau memang sudah selesai masa iddahnya dari suami yang pertama, wanita tersebut bisa menikah lagi dengan
dengan laki-laki yang kedua tadi, yang sebelumnya itu termasuk pernikahan fasid karena masa iddah. Sekiranya dia sudah dipisah dalam waktu tertentu, kemudian wanita ini telah selesai menjalankan masa iddah dengan suami pertamanya, maka berikutnya boleh saja laki-laki yang kedua itu untuk menikahi. Namun Umar bin Khattab justru berpendapat dengan pendapat yang memang pada umumnya tidak sesuai dengan pendapat sahabat. Kenapa Umar bin Khattab memutuskan dengan cara seperti itu? Yang pertama itu untuk memberikan efek sosial, tinjauan sosiologisnya, untuk memberikan efek sosial khususnya kepada dua insan ini yang melakukan pernikahan di masa iddah. Efeknya apa? Sebagai hukuman karena dia telah melakukan pelanggaran, maka hukumannya dia selamanya tidak boleh menikah lagi. Itu sebagai hukuman yang diterapkan oleh Umar bin Khattab agar di kemudian hari juga tidak ada orang lain yang melakukan dengan kasus yang sama, menikah di masa iddah, entah itu yang perempuannya atau yang laki-lakinya. Karena ini termasuk pernikahan yang fasid, yang batil. Ketika dilangsungkan pernikahannya, maka tidak ada bedanya dengan perbuatan zina, karena pernikahannya tidak sah, ya. Karena dia seharusnya menjalankan masa iddah, ternyata belum selesai masa iddahnya, dia sudah belum selesai masa iddahnya, dia telah menikah. Ini keputusan Umar bin Khattab bagi seorang wanita yang menikah di masa iddah kemudian dicerai, dan kemudian Umar bin Khattab memutuskan agar wanita dan laki-lakinya ini nanti ketika selesai masa iddahnya selamanya tidak boleh kembali lagi, sebagai sanksi untuk memberikan efek jerah terhadap pelanggaran yang ia lakukan. Kemudian di antaranya lagi terkait dengan keputusan Umar bin Khattab, misalnya seperti beliau tidak memberlakukan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Kalau orang yang mencuri sudah memenuhi ketentuan untuk dihukum, maka harus ditegakkan hukuman bagi pencuri, gitu ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka dipotong tangannya. Aydiyahuma, salah satu di antara tangan mereka yang mencuri itu dipotong, jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat, dan hukuman juga dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar bin Khattab tidak menerapkan ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Bayangkan nih, tidak diterapkan, padahal kasusnya ada. Dalil untuk diterapkan terhadap kasus pencurian ini sudah jelas. Dalilnya kalau mencuri dipotong tangannya, pelakunya sudah ada, sudah jelas. Namun waktu itu karena terjadi paceklik, kalau sebelum-sebelumnya ini ketika ada mencuri maka penerapan potong tangan ini dilakukan. Umar bin Khattab melihat kondisi sosial, ini tinjauan sosiologisnya. Umar bin Khattab melihat kondisi sosial waktu itu termasuk musim paceklik, ya, musim paceklik itu ya, masyarakat waktu itu mengalami penurunan ekonomi, ya, penurunan ekonomi, termasuk krisis, gitu ya. Pada akhirnya ketika sudah krisis agak lumayan panjang di masa beliau, ada sebagian di antara kaum muslimin barangkali yang membutuhkan materi, membutuhkan makanan. Pada akhirnya
ada sebagian di antara mereka yang melakukan pencurian. Ya, ada sebagian di antara mereka yang melakukan pencurian. Ketika mencuri, ketahuan, dilaporkan kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab tidak langsung menerapkan ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Karena yang dijadikan pertimbangan faktor yang terjadi dalam kasus tersebut bukanlah faktor yang normal, gitu ya. Ya, di luar faktor yang normal. Kalau normalnya itu ya kalau ya tidak musim paceklik, ya sekiranya ada orang yang mencuri, maka ayat tersebut oleh Umar bin Khattab akan diberlakukan bagi yang mencuri. Namun sekarang karena waktu itu terjadi musim paceklik, Umar bin Khattab tidak langsung menerapkan ayat tersebut untuk memberikan hukuman kisos kepada orang yang mencurinya. Jadi tidak diterapkan ayat wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma, tidak diterapkan. Illatnya kenapa? Karena waktu itu masih terjadi musim paceklik. Di antara manusia itu sangat membutuhkan sekali. Bisa jadi motivasinya dia mencuri karena memang didasari oleh faktor karena tidak ada yang mau dimakan, ya. Bisa jadi seperti itu motivasinya. Bukan karena motivasinya untuk memperkaya diri dengan cara mencuri, ya, untuk memperkaya diri dengan mencuri, tidak. Umar bin Khattab setelah berpikir panjang, waktu itu terjadi musim paceklik, maka ayat tersebut tidak diberlakukan. Dan sahabat-sahabat yang lain menyatakan, kenapa engkau selaku khalifah tidak menerapkan ayat wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma bagi orang yang mencuri? Umar bin Khattab menyatakan tidak, dengan alasan tadi. Bahkan Umar bin Khattab meminta kepada orang ini kalau nggak khilaf unta yang dicuri, meminta kepada pemilik barang yang dicuri tersebut untuk memaafkan orang yang melakukan pencurian. Nah, seperti itu. Akhirnya ayat ini tidak diterapkan oleh Umar bin Khattab karena kondisi-kondisi tertentu yang melatar belakangi faktor sosial tersebut. Ini diantaranya lagi yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Kalau sebelumnya ayat tersebut berlaku, ya, karena memang kondisinya ya tidak sebagaimana terjadi di masa Umar bin Khattab ketika terjadi pencurian itu. Kemudian di antara perkembangan hukum lagi yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab yang terkadang beda dengan yang sebelumnya, terkait dengan pembagian zakat bagi mu'allaf, ya, pembagian zakat bagi mu'allaf. Kita tahu dalam surat At-Taubah ayat ke-60, ya. Ayat ke-60 yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal warimina fi sabilillah wa fir riqabi wal warimina fi sabilillah wa ibnis sabili faridatan minallah. Di antara yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini, ya, ada 8 golongan yang berhak mendapatkan bagian harta zakat. Di antaranya adalah mu'allaf, orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam. Dalam Al-Quran sejelas, ya, innamas shadaqat lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Kemudian amil, ya, amil orang yang menangani zakat, ya, kemudian mu'allafah wal mu'allafati qulubuhum wal warimin, orang yang punya hutang, dan seterusnya, yang 8 golongan tersebut. Di masa Umar bin Khattab, para mu'allafah ini tidak lagi diberikan hak zakat, ya, tidak lagi diberikan hak zakat. Yang sebelumnya di masa Rasulullah SAW, mereka yang masuk kategori mu'allafah qulubuhum ini, orang yang
dilunakkan hatinya, yang nanti masuk Islam ya, orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam, tidak lagi ya di masa Rasulullah diterapkan berdasarkan ayat tadi ya, berdasarkan ayat tadi, innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Di masa Abu Bakar juga diterapkan karena ada beberapa orang yang di situ ya masuk kategori mu'allaf. Dia mendapatkan santunan harta zakat sebagai hak bagi mu'allafah, dan sebagaimana juga yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar, maka para mu'allaf ini tidak lagi mendapatkan harta zakat. Tidak lagi mendapatkan harta zakat. Di sini jelaskan ada orang yang tidak lagi Umar bin Khattab menerapkan tidak lagi menerapkan ayat untuk memberikan harta zakat kepada mu'allafah. Sebaliknya di sini jelaskan Umar bin Khattab mengambil sikap yang berbeda ya, yang berbeda sekali dengan sikap khalifah sebelumnya, dengan sikap Abu Bakar. Terhadap mu'allaf, Umar bin Khattab ini berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguatkan Islam dan tidak membutuhkan kalian kepada para mu'allaf ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguatkan Islam ya, telah menguatkan Islam. Karena di masa beliau, di masa Umar bin Khattab ini Islam sudah jaya. Ya, Islam sudah jaya. Maka dia menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguatkan Islam dan tidak membutuhkan kalian para mu'allafah ini yang baru dilunakkan hatinya untuk masuk Islam. Kata beliau kemudian menyatakan, jika engkau bertaubat silahkan, tetapi jika tidak, maka antara kamu dan kami adalah pedang ya. Kalau tidak mau bertaubat, tidak mau segera bertaubat dengan kekufurannya yang sebelumnya ya, dengan kekufurannya yang sebelumnya, dan tidak segera masuk Islam, tidak masuk dalam barisan Islam, maka Umar tidak segan-segan menyatakan kepada kita untuk dipenggal kepalanya, atau kami akan pedang kalian. Jadi sekarang tidak ada lagi bagi mereka para mu'allaf itu untuk mendapatkan harta zakat dari kaum muslimin, dari para mustahik, dari para aulia kaum muslimin. Kata beliau ya, di sini Umar melihat bahwa pembagian zakat untuk mu'allaf pada masa lalu adalah atas pertimbangan maslahat ya, atas pertimbangan maslahat. Ya, maslahatnya setelah mereka itu dilunakkan hatinya ya, dilunakkan hatinya secara psikologi. Kalau sudah dilunak hatinya, nanti mudah ketika dia diajak untuk masuk Islam. Tetapi karena di masa Umar bin Khattab kaum muslimin sudah banyak dan Islam sudah jaya, ya tidak butuh lagi untuk melunakkan mereka-mereka yang masih kafir ya. Kalau memang mereka tidak ini dengan ketegasan Umar bin Khattab, memang karena sejarahnya seperti itu dari awal. Umar bin Khattab itu ya memang tegas sekali. Beliau mendapatkan julukan Al-Faruq, membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang putih dengan yang hitam. Memang betul-betul Al-Faruq itu seperti itu, sangat beda sekali, membedakan antara yang hak dan yang batil. Sangat kentara sekali perbedaannya ini. Ya, kalau kata Umar bin Khattab, kalau kalian ya tidak langsung segera bertaubat, maka pedang balasannya untuk diperangi. Kalau segera bertaubat ya silahkan masuk dalam barisan Islam. Ya, kalau sekiranya yang mu'allaf ini termasuk orang-orang miskin, maka dia akan mendapatkan bagian harta zakat ya. Kalau termasuk orang yang kaya, ketika sudah masuk Islam, masuk di barisan Islam, ya tentunya tidak mendapatkan zakat karena dia sudah posisinya sudah kaya. Maka sekarang di masa beliau, maksudnya sekarang di masa Umar bin Khattab, tidak lagi beliau memberikan
harta zakat kepada para mu'alaf dengan ungkapan tadi ya, dengan ungkapan tadi di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjayakan Islam dan tidak butuh kepada kalian. Kalau mau bertaubat silahkan, kalau tidak mau bertaubat maka Umar bin Khattab akan memerangi mereka. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa lainnya kasus-kasus yang terjadi di masa Abu Bakar, di masa Umar bin Khattab ini ya. Di antaranya lagi ya, perbedaannya yang beda dengan sebelumnya, di mana suatu ketika orang menyatakan talak gitu ya. Nah, ini kasus di antaranya lagi kasus hukum. Orang ketika menyatakan talak kepada istrinya, menyatakan talak 3, maka pernyataan tersebut masuk jatuh talak 3. Konsekuensinya, akibatnya, ketika orang menyatakan talak 3 kepada istrinya, dia tidak boleh merujuk lagi sebelum istrinya ini, istri yang dicerai ini dengan talak 3, sebelum dia menikah dengan laki-laki yang lain. Ini konsekuensinya kalau cerai atau talak ketiga. Di masa Umar bin Khattab terjadi kasus di mana seorang suami menyatakan talak 3 sekaligus dengan menyatakan saya talak engkau dengan talak ketiga. Ini dengan ucapan gitu ya, talak dengan ucapan. Kalau talak dengan perbuatan itu ya, talak 3, menikah kemudian setelah dinikahi, menikahi seorang wanita kemudian setelah dinikahi dicerai, ini talak 1 ya. Kemudian kembali lagi ya, kemudian kembali lagi, setelah kembali lagi dicerai lagi. Nanti berikutnya ini ketika terjadi cerai 3 maka tidak boleh kembali lagi. Ini namanya cerai dengan perbuatan ya. Ini yang masuk kategori cerai 3 karena dilakukan dengan perbuatan. Menikah, setelah menikah dicerai gitu ya, setelah dicerai kembali lagi gitu ya. Ini ketika berikutnya itu masuk kategori cerai 3. Cerai 3 dengan ucapan juga disamakan dengan cerai perbuatan tadi di masa Umar bin Khattab, di mana kasus seperti ini tidak terjadi sebelumnya. Kalau sebelumnya ketika ada orang menyatakan kepada istrinya saya tercerai 3 engkau ya, menyatakan kepada istrinya untuk dicerai 3 dengan ucapan, maka tidak terjadi cerai 3, hanya terjadi cerai 1 saja. Kalau di masa pemerintahan sebelumnya, khalifah sebelumnya. Namun di masa Umar bin Khattab, ketika ada orang menyatakan dengan lisan, menyatakan kepada istrinya engkau cerai 3, padahal sebelumnya belum pernah dicerai, maka sekaligus ucapan tersebut masuk kategori cerai 3. Jadi setelah menyatakan cerai 3, tidak boleh lagi seorang suami ini yang menyatakan cerai 3 kepada istrinya untuk kembali. Kecuali dia bisa kembali kalau istri yang dicerai 3 secara lisan tadi menikah dengan laki-laki lain dan setelah dinikahi baru dicerai dengan kehendaknya oleh laki-laki yang kedua, bukan karena rekayasa seperti adanya muhallil yang direkayasa itu ya, karena istrinya dicerai 3, kemudian hari dia menyesal terhadap perbuatannya, ingin sekali kembali, namun karena ada faktor tadi, faktor cerai 3 itu akibatnya tidak boleh kembali, harus menikah dengan laki-laki lain, maka direkayasa. Direkayasa, diminta seorang laki-laki untuk menikahi, setelah dinikahi minta untuk dicerai. Cara seperti ini, cara rekayasa ini tidak dibenarkan dalam Islam. Memang ini laki-laki yang menikahi laki-laki yang lain, ini yang menikahi memang kehendaknya sendiri, bukan suruhan oleh suaminya yang mau kembali terhadap istrinya yang dicerai 3. Dan nanti ketika mencerai memang ya karena ada faktor-faktor yang menyebabkan dia harus cerai, bukan karena diperintah
oleh suaminya pertama untuk dia bisa kembali kepada istri yang kedua. Itu konsekuensinya ketika terjadi cerai tiga. Kembali lagi kepada hukum yang diputuskan oleh Umar bin Khattab ketika terjadi kasus seorang suami menyatakan cerai tiga dengan lisan sekaligus, maka kata Umar bin Khattab itu sudah masuk kategori cerai tiga dan tidak bisa kembali lagi. Kenapa Umar bin Khattab memberikan keputusan seperti itu dan berbeda dengan keputusan hukum dari yang sebelumnya? Karena kalau hanya menyatakan cerai tiga dengan lisan, tidak terjadi cerai tiga. Kata Umar bin Khattab, biar para suami itu tidak memudah-mudahkan menyatakan cerai tiga. Sekali-kali ketika ada kasus langsung menyatakan cerai tiga. Wah, ini kalau dibiarkan seperti ini maka akan bergulir terus. Bisa jadi banyak orang yang menyatakan cerai tiga. Maka kondisi seperti itu biar orang itu juga bisa belajar. Kondisi sosial yang terjadi seperti itu, orang memudah-mudahkan nantinya kalau tidak segera diputuskan, terjadi menyatakan cerai tiga dengan lisan, kemudian diputuskan itu sudah terjadi cerai tiga. Kalau tidak segera diputuskan seperti itu, bisa jadi nanti berikutnya banyak orang yang menjalankan kasus yang sama. Ketika ada suatu masalah langsung menyatakan kepada istrinya cerai tiga. Dan kasus-kasus seperti ini terkadang ada, gitu ya, terkadang ada. Ketika terjadi gejolak dalam sebuah keluarga, akhirnya ketika ada tuntutan juga dari istrinya, kemudian suami itu dengan mudahnya kamu cerai tiga, entah itu dengan lisan kah atau dengan SMS. Nah, ini ada kasus-kasus terkadang seperti ini, menyatakan cerai tiga, entah dengan lisan atau dengan SMS. Kalau berdasarkan pendapat Umar bin Khattab yang melakukan kasus seperti itu, menyatakan cerai tiga entah dengan diucapkan melalui SMS atau dengan lisan secara langsung, kalau dikembalikan kepada pendapatnya Umar bin Khattab ini, maka terjadilah cerai tiga dan konsekuensinya tidak bisa suaminya ini langsung kembali lagi sebelum menikah dengan laki-laki lain. Barangkali ini terkait dengan perkembangan hukum di masa Umar bin Khattab. Tentunya masih banyak kasus-kasus yang lain ya. Di antaranya terkait dengan kasus waris, ada beberapa yang terjadi keputusan hukum yang baru di masa Umar bin Khattab yang tidak terjadi di masa khalifah sebelumnya dan tidak terjadi juga di masa Rasulullah SAW. Dan Umar bin Khattab selaku khalifah di situ memberikan keputusan-keputusan hukum yang meyakinkan kepada sahabat-sahabatnya. Barangkali ini yang kami dapat sampaikan. Kalau sekiranya ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, terkait dengan kasus-kasus penghinaannya. Kalau terkait dengan kasus penghinaan, kalau ditinjau dari segi hukum ya, hukum positif. Kalau di Indonesia itu kan ada hukum pidana, ada hukum yang berdasarkan KUHP ya, Kitab Undang-Undang ya, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada KUHPER ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau terkait dengan kasus tadi penghinaan ya, biasanya itu masih dimasukkan pada kasus unsurnya termasuk jenis termasuk jenis hukum perdata ya, termasuk jenis hukum perdata, bisa masuk kepada hukum perdata kalau terkait dengan penghinaan kepada seseorang. Karena terkait dengan hukum perdata nanti bisa diproses hukumnya kalau yang dihina itu merasa dirugikan harkat dan martabatnya, merasa direndahkan dengan dihinakan. Ketika yang dihina ini melapor atau orang lain yang melaporkan maka bisa jadi diproses. Karena misalnya ya ada kaitannya juga dengan organisasinya juga dan dia
yang berada di dalam organisasi tersebut, maka bisa jadi orang lain yang melaporkan dengan tuduhan melakukan penghinaan itu bisa jadi diproses gitu ya secara hukum. Kalau sudah memaafkan, ya memang Islam itu memberikan ajaran fa'fu anhum wastaghfir lahum gitu ya. Fa'fu anhum, maafkanlah, wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang melakukan kesalahan, entah itu kesalahan yang berupa tadi menghina gitu ya, menghina, atau kesalahan-kesalahan yang lainnya. Kalau sudah dimaafkan ya secara hukum sudah selesai, secara hukum Islam sudah selesai. Kalau sekiranya dalam hukum positif itu atau ya mungkin saya kurang tahu persis gitu ya, apakah ini hanya masuk undang-undang perdata atau ada juga bisa masuk kategorinya masuk hukum pidana. Kalau hukum pidana itu kan nanti ketika ada orang yang menghina langsung petugas keamanan itu yang bergerak untuk memanggil mereka kan. Biasanya kalau kaitannya dengan hukum perdata itu kan nanti kalau ada pengajuan gugat itu, maka nanti barulah pihak yang berwenang memanggilnya gitu ya, kalau ada delik aduannya. Kalau tidak ada biasanya ya dibiarkan begitu saja. Karena saya bukan ahlinya dalam hukum yang ini. Kalau kembali kepada hukum Islam, ketika dia menghina itu kan termasuk perbuatan dolim ya, perbuatan dosa, dan yang dihina itu memaafkan, maka sudah selesai gitu ya, sudah selesai secara hukum, tidak usah diproses lagi gitu ya, sudah selesai. Karena Rasulullah SAW sendiri termasuk orang yang sangat dihina. Di dalam Al-Quran kan sampai dikatakan ya Rasulullah SAW termasuk orang gila. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun, innahu lamajnun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Rasulullah SAW dikatakan majnun, gila. Pernyataan gila ini kan pernyataan yang menghina derajat seseorang. Kalau orang dianggap gila, gimana orang dianggap gila? Berarti tidak punya kehormatan sama sekali. Apa yang ia lakukan ya dibiarkan saja kan, namanya orang gila. Perbuatan-perbuatan yang ia lakukan ya tidak dinilai oleh orang lain. Mau melakukan perbuatan baik kah, mau melakukan perbuatan salah kah, ya namanya orang gila ya, dimaklumi saja gitu ya apa yang ia lakukan. Rasulullah SAW dianggap sebagai orang gila gitu ya, berarti sangat merendahkan derajat diri Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa inna laka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la nun wal qalam yastur ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah bukanlah orang yang majnun, orang yang gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dituduh sebagai orang yang gila, ayat Al-Qur'an yang lain menyatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan banyak ayat-ayat yang lain itu ya di antaranya dikaitkan dengan orang yang takwa, orang yang memaafkan kesalahan orang lain ya, yang memaafkan kesalahan orang lain dengan menghina, merendahkan dengan kata-kata atau dengan perbuatan, dengan kata-kata sampai dikatakan gila, sampai dikatakan majnun atau yang lainnya. Ketika sudah dimaafkan, maka dosa yang dilakukan oleh yang berbuat dolim, oleh yang menghina tersebut, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan juga. Dan sebaiknya orang yang menyatakan, yang memberikan orang yang menghina itu meminta maaf. Dan beberapa banyak kasus ketika orang itu terjadi khilaf, kemudian dia meminta maaf oleh orang yang kemudian dia minta maaf,
maka orang yang dihina tersebut biasanya memaafkan. Nah, memang sudah sejalan dengan aturan Islam dan etika-etika Islam, etika yang seperti inilah yang sangat diharapkan oleh ajaran agama Islam. Wallahu taala alam. Barangkali ini untuk pertanyaan yang pertama. Silakan kalau sekiranya ada lagi ya, ada lagi. Ya. Kalau ayah sambung ini berarti dia anak ini bersama ayah sambungnya ya. Nah, tinggal bersama anak sambungnya. Ya. Apa istilah kalau dalam Islam itu ada apa istilahnya, hadona, adopsi anak itu ya, tabani, adopsi anak. Ada seseorang mengadopsi anak tersebut tentunya anak orang lain, kemudian diadopsi sampai dia besar, at-tabani namanya, atau mengadopsi anak. Ya, at-tabani. Kalau dia menjadi besar gitu ya, yang pertama dari pertama dulu, kalau memang anak tersebut diserahkan kepada bapak sambung, diserahkan kepada bapak sambung dengan kriteria tertentu tentunya, maka sekarang anak tersebut berada di bawah kekuasaan bapak sambung ya. Anak tersebut berada di bawah kekuasaan bapak sambung. Nanti ketika tumbuh besar, anak ini ketika besar, maka harus ada beberapa ketentuan juga yang harus disampaikan kepada anak. Tentunya anak ini tetap disampaikan, diberitahu orang tua aslinya, kan seperti itu kan. Diberitahu orang tua aslinya, kalau engkau di masa kecil saya yang dipelihara dan memang orang tuanya menyerahkan untuk saya pelihara. Jadi sampai besar pun saya mengharapkan engkau tetap di bawah asuhan saya. Kemudian kalau mau datang itu ya datang tertentu dalam waktu-waktu tertentu saja ya. Datang dalam waktu-waktu tertentu saja kepada orang tua aslinya. Karena tentunya orang tua asli itu ya sudah saling memahami juga. Karena memang dari awal dia tidak mengasuhnya, maka tidak boleh nanti ketika besar nanti disuruh sering-sering datang misalnya untuk diminta bantuan gitu ya. Tidak tepat juga gitu ya. Sejak kecil diasuh oleh orang tua sambung, kemudian ketika besar langsung dipanggil suruh datang terus diminta bantuannya. Pada akhirnya si orang tua asuh gitu ya, atau bapak sambung ini sering terabaikan gitu ya, sering terabaikan kebutuhannya untuk diminta bantuan. Sekarang ini harus saling memahami gitu ya, saling memahami untuk melihat sejauh mana hal tersebut dibutuhkan oleh bapak sambung. Kalau sekiranya bapak sambung ini sangat membutuhkan, maka sebaiknya anak ini tetap masih bersama dengan bapak sambung. Sewaktu-waktu tertentu kalau dia ingin ke orang tuanya, ya tidak juga langsung dihalang-halangi ya, tidak juga langsung dihalang-halangi. Kenapa? Karena yang namanya anak ingin juga ketemu dengan orang tua, sambil saling memahami, saling mengerti gitu ya, saling memahami dan saling mengerti ya, dengan catatan nanti ketika datang ke orang tuanya ya diharapkan untuk bisa kembali lagi. Karena kalau memang diasuh sejak kecil, rasa kecintaannya itu beda ya, walaupun bukan anak asli, walaupun bukan anak kandung gitu ya, dirawat sejak kecil sampai besar ya, tetap rasa kecintaannya itu tetap menguat ya, tetap tertanam ya kepada anak yang diasuh sejak kecil. Makanya ketika besar, secara psikologis seperti itu, ketika besar kemudian anak tersebut langsung meninggalkan orang tua asuhnya ya, biasanya ada secara psikologis ya merasa berat juga gitu ya, merasa berat. Makanya di sini harus memperhatikan
etika-etika, ya norma-norma sejauh mana yang tepat untuk berinteraksi dengan bapak kandung, dan juga ketika datang ke bapak kandung itu tidak juga memberatkan terhadap orang tua sambung. Barangkali ya seperti itu yang saya dapat paham ya terkait dengan kalau terlalu menghalang-halangi, misalnya mau datang kemudian dilarang sama sekali, ya itu tidak tepat juga ya, karena yang namanya silaturahim itu kan penting, kan dianjurkan juga kan. Ya tidak tiap hari ya, tertentu saja waktu-waktu tertentu ya kalau mau datang, ya tidak benar juga dihalangi, karena Islam menganjurkan untuk ya silaturahim ya untuk silaturahim. Islam ya Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah menganjurkan. Jadi anak yang memang ya anak asli itu mau datang kepada orang tua aslinya, anak asli yang diasuh oleh bapak sambung itu mau datang ya mau silaturahim, jangan dihalang-halangi dengan catatan dalam kondisi normal ya. Kalau memang waktu itu ya orang tua asuhnya sakit kemudian ditinggal begitu saja, kan tidak benar juga ya, tidak benar juga dia langsung datang kepada bapak aslinya. Nanti ya lihat keadaannya ya, lihat keadaannya. Kalau kondisi normal kemudian dia mau datang, kemudian disampaikan kepada orang tua asuhnya, kemudian orang tua asuhnya menghalangi, jangan datang ke sana lagi, nanti kamu nggak kembali. Nah, itu ya cara-cara seperti itu yang saya kira tidak tepat. Jadi mendatangi orang tua itu ya bagian dari silaturahim yang dianjurkan oleh Islam. Kalau dia bersama bapak tirinya kan berarti masih di bawah asuhan ibunya kan, bukan bersama ibu aslinya kan? Ya bersama ibu aslinya, bersama dengan bapak tirinya. Ya tetap kurang lebih seperti tadi penjelasannya. Kalau anak tersebut ingin datang kepada orang tuanya, kepada bapaknya gitu ya, ya diberikan kelonggaran untuk datang kepada bapak aslinya ya. Apalagi ya yang namanya bapak gitu ya, yang namanya orang tua ya, namanya anak ya, tetap mungkin ada rasa kangen ya, ada rasa kangen. Maksudnya tidak dihalangi gitu ya, kalau memang alasannya itu tepat ya, alasannya tepat, kangen datang kepada, ingin ketemu dengan orang tua ya, tidak dihalangi gitu ya oleh bapak tiri. Ya tentunya yang paling berhak di sini adalah ibunya, yang paling berhak untuk mengizinkan ya, untuk mengizinkan si anak ini untuk datang kepada orang tuanya. Bukan, saya kira seperti itu, bukan bapak tirinya, karena dia juga di samping ya diasuh oleh bapak tirinya, memang kedekatannya itu tetap dengan ibu aslinya itu ya, dengan ibunya. Kalau dia mau datang kepada bapaknya yang sudah bercerai dengan yang sebelumnya sudah cerai itu ya, dia mau datang ya tidak dihalang-halangi oleh bapak tiri ya. Sebaiknya ya komunikasi gitu ya, terutama minta izin kepada ibu ya, ibu mengizinkan kalau alasannya tepat, dan juga ya sampaikan kepada bapak tiri ya. Yang tidak tepat itu kalau dia datang sembunyi-sembunyi, nggak tahu kemana, biasanya itu yang timbul, jangan datang lagi ke sana, dicari nggak jelas di mana, nggak ada informasinya, tiba-tiba ketika sampai lagi datang, datang dari bapak aslinya misalnya. Ya seperti ini ya, kasus-kasus seperti ini ya, terkait dengan persoalan komunikasi saja ini ya, terkait dengan persoalan komunikasi ya. Kalau kondisinya normal ya tidak bisa dihalang-halangi. Kalau sudah besar itu ya, anak itu ya tinggal memilih saja ya. Tapi kalau memang diasuh dari awal sama bapak tiri dan ibu aslinya ya, sebaiknya sampai besar ya bersama dengannya ya. Yang tidak benar itu kalau nanti setelah besar langsung mau diambil lagi oleh bapaknya. Pantesan saja kalau nanti ada salah satu di antara pihak yang mengasuhnya ini menghalangi ya gitu ya, untuk tidak datang lagi kalau misal langsung mau diambil ketika besar. Nah, sekarang kembalikan ya, kalau memang diasuh dari awal oleh bapak tiri dan ibu aslinya, maka yang berhak sampai besar ya tetap ya ibunya ya, bersama dengan ibunya ya. Kecuali kalau dia perempuan, nanti kalau mau menikah, maka yang berhak menikahkan putrinya itu adalah
bapak aslinya itu yang berhak untuk menikahkannya. Nah, itu kalau keterkaitannya kalau sudah besar, maka dia datang kepada orang tuanya, komunikasi dengan orang tuanya untuk pernikahannya tidak bisa dihalangi, karena yang berhak untuk menikahkan nanti adalah orang tua aslinya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, barangkali itu, Pak. Apakah hukuman yang dijalankan di dunia itu menghapus nanti hukuman di akhirat? Secara umum, hukuman yang dilakukan di dunia itu ya memang untuk menghapus hukuman di akhirat, gitu ya. Untuk menghapus hukuman di akhirat itu kan bagian dari taubat, itu ya, bagian dari taubat. Misalnya membunuh, gitu ya, membunuh itu kan kalau disengaja maka harus dibunuh juga, dikisos juga, itu ya, dikisos, gitu ya. Kalau di dalam bukan membunuh, bukan, mungkin saya kurang tepat kalau kaitkan dengan membunuh, karena di dalam Al-Quran al-qatil wal maktul finnar, gitu ya. Mungkin hukuman yang lain, gitu ya. Al-qatil wal maktul finnarnya memang kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya kasus-kasus yang lain, ya, misalnya seperti kasus mencuri, gitu ya. Mencuri kan hukumannya kalau di mana nih? Kalau di Al-Qur'an, kalau di Islam itu kan kalau sudah memenuhi kriteria tertentu maka dia kan dipotong, gitu ya. Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Berarti hukuman bagi pencuri itu untuk dipotong tangannya sebenarnya itu untuk menghapus dosa yang ia lakukan, seperti itu ya, untuk menghapus dosa yang ia lakukan. Itu makanya untuk menghapus dosa itu ya dengan dipotong tangannya. Terus karena di Indonesia ini kan misalnya seperti pencuri ini kan tidak dipotong, mencuri itu kan dihukum dengan kriteria tertentu pencuriannya, nanti hukumannya ya bisa bertahun-tahun, tergantung nanti jenis pencuriannya dan berat kecilnya, itu ya nanti hukumannya juga berbeda kan. Kalau seperti di Indonesia kan tidak diterapkan, gitu ya, hukuman potong tangan, justru yang diterapkan hukuman penjara. Dihukum juga tapi tidak berdasarkan dengan hukum Islam. Apakah nanti dimaafkan? Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha Pengampun, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Karena ini tidak diterapkan hukuman potong tangan ini, maka sebaiknya orang yang mencuri itu minta maaf, gitu ya. Ya memang semuanya ya harus minta maaf kepada pemiliknya. Terutama kalau tidak kalau tidak diterapkan hukum Islam seperti dihukum dengan hukuman penjara, maka hukuman penjara itu kalau saya boleh berpendapat, gitu ya, hukuman penjara itu tidak langsung menghapus perbuatannya yang ia lakukan, ya, seperti perbuatan mencuri itu. Dia hanya hukuman di dunia saja, gitu ya, berdasarkan ya aturan di negara. Sebaiknya kalau menurut saya itu ya minta maaf. Kalau dia mencuri ya sebaiknya dia mengembalikan barang yang dicuri, ya, mengembalikan barang yang dicuri. Kalau misalnya barang yang dicuri itu sudah tidak ada dan dia tidak mampu mengembalikannya karena dihukum, sebaiknya tadi minta maaf, datang kepada orang yang diambil haknya untuk meminta maaf, dan dengan senang hati ya dia harus minta maaf, gitu ya. Mudah-mudahan orang yang diambil haknya, barangnya atau hartanya bisa memaafkan, ya. Karena sudah menjalani hukuman di dunia dengan dengan di penjara misalnya. Kalau dia minta maaf kemudian memaafkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkan. Karena kalau terkait dengan ya mencuri itu kan mengambil hak orang, gitu ya. Di samping dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdosa juga kepada orang yang diambil haknya.
Maka caranya itu ya di samping dia beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena hukuman kisos tidak diberlakukan, tentunya dia juga minta maaf kepada orang yang diambil haknya sekira hak yang diambil tersebut sudah tidak ada dan dia tidak mampu mengembalikannya. Kalau mampu mengembalikannya lebih bagus gitu ya. Wallahu taala alam. Barangkali itu yang saya bisa berikan jawabannya ya. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya dan tidak mendapatkan hukuman di akhirat. Wallahu taala alam. Majlis untuk pagi ini mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan adanya majlis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan menghapus kehilafan dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.